Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya itu Coding Sans. Di sini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang penerapan metode SMART. Oke, ini tutorial part 3-nya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ya. Nah, kemarin itu kita udah bikin sampai alternatif tuh ya. 45. Oke, nah udah sampai alternatif. Selanjutnya kita akan membuat kriterianya dan subnya. Oke, kita di sini kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin tabel kriterianya dulu, ID-nya, nama kriteria. Kita pakai varchar aja, terus bobot itu kita pakai double aja deh. Kemudian ini centang, kemudian shape. Oke, untuk tabel kriterianya udah. Sekarang kita bikin untuk tabel subnya. Nah, di sini itu ada ID sub. Terus di sini itu ada ID kriteria. Terus ini ada nama sub kriteria. Sini kita kasihkan varchar 50, terus ada nilai sub kriteria, kita kasihkan varchar 50 juga. Oke, sekarang kita simpan. Nah, untuk tabel kriteria dan subnya itu udah. Kemudian kita akan membuat formnya. Nah, di ini kita copy paste saja. File copy paste, kita savekan sebagai kriteria, terus aksinya pun juga kita paste jadi kriteria aksi.php. Nah, untuk prosesnya pun juga itu kita paste saja biar cepet. Kriteria proses.php. Oke. Nah, untuk di sini itu tinggal kita ubah-ubah aja. Alternatif ini kita ubah, kita fin aja menjadi kriteria. Oke, nama kriteria. Nah, di sini kita berikan dia bobotnya. Nama, terus di sini kita berikan dia bobot. Oke, kemudian di sini kita berikan satu deh untuk menuju link subkriterianya. Oke, sini kita pastekan aja di sini. Nah, ini kita letakkan di sini. Subkriteria.php. Oke. Ini kita hilangkan. Oke ya, maka ada jadi seperti ini. Nah, ini. Kemudian untuk aksinya, nah ini kita ubah. Kok subkriteria jadi kriteria. Nah, ini juga. Oke, ini kita fin aja biar cepet.
Nah, kalau udah nama kriteria, tinggal kita masukkan bobot. Bobot kriterianya berapa. Nah, ini kita berikan dia number. Oke, ini kita copy paste saja, kita letakkan di bawah. Kriteria. Nah, ini salah nih. Ini error deh jadinya. Ntar saya perbaiki dulu. Ini juga pas replace tadi ini tiap kemungkinan. Kriteria if-nya lupa dihapus tadi. Oke, kalau udah kemudian di prosesnya juga kita ubah. Nih, tinggal kita tambahin aja. Jadi bobot nah, ini juga terus di sini kita tambahin di sini juga. Kemudian di sini juga kita tambahkan nah, seterusnya ini juga kita pastekan untuk menghapus tabel subkriteria. Jadi kalau kriteria sudah terhapus, so pasti yang di dalam subnya juga harus ikut terhapus. Oke, sekarang kita uji coba. Oke, nama kriterianya misalnya A, bobotnya 10. Oke, ini masuk, terus kita ubah dia AA ini menjadi 100. Oke, berubah kalau dihapus. Oke, hilang dia. Nah, ntar ya, ini saya bersihkan dulu. Oke, sekarang kita bikin kriteria 1, bobotnya itu ada 25. Nah, untuk kriteria 2 itu bobot ada 25 juga. Terus kriteria 3 itu bobot ada 25. Kriteria 4 itu bobotnya ada 25. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja kasus masing-masing yang dibahas. Nah, ini kan seharusnya jadi button karena untuk penginputan apa namanya tadi subkriterianya. Oke, nah di sini udah salah. Salah saya.
Nah, ini kita beri dia subkriteria primary denger. Nah, ini kita berikan dia button warna hijau. Oke, subkriteria udah terbikin. Oke, sekarang tinggal kita buat tabel subnya. Nah, ini kita copy paste saja kayak biasa. subkriteria.php. Ini juga subkriteria aksi.php. Kemudian untuk prosesnya pun juga kita copy paste saja biar cepat. Subkriteria proses.php. Oke, ini dihapus dulu bentar. Oke, tinggal kita ubah di sini jadi subkriteria dari kriteria apa gitu kan. Nah, di sini harus kita panggil sdata sama dengan SQL query skon baru kita pakai select bintang form tabel kriteria where ID kriteria sama dengan kita tampung get dari ID kriteria, kemudian sdate SQL aksesnya kita ganti aja menjadi array. Nah, ini sdata, kemudian di sini kita bikin nama variabel nama kriteria sama dengan sdate nama kriteria. Nah, itu kita letakkan di sini untuk dia balik ya. Oke, ini kita balikan dia ke kriteria.php. Nah, di sininya kita berikan php echo s nama kriteria. Oke, jadi dia seperti ini. Untuk si kriteria 1 gitu dia. Nah, jadi kalau ditambah bisa balik ke kriteria 1 gitu. Kemudian di sini ini kita ubah menjadi subkriteria, terus ini kita ubah menjadi nilai subkriteria. Terus di sini juga harus kita ubah nama nilai. Nah, ini hapus saja. Untuk ditambah data ini itu kita berikan subkriteria aksi.php aksi tambah. Oke, di sininya kita berikan dia kode kode itu ID kriteria sama dengan pakai php echo sget biasaan
ID kriteria. Nah, di sini kita berikan n. Kemudian setelah itu di sini kita berikan dia tabel sub where ID kriteria sama dengan get kita pakai ID kriteria. Jadi berdasarkan ID, terus ini kita bikin namanya ID sub. Nah, di sini ini tinggal kita tambahkan aja. Kan ini sub kriteria di sini tinggal kita tambahkan dia ID sub Nah, kalau udah dia akan seperti ini, nama sub dan nilai sub. Nah, kalau jadi dia tambah dia sub reaksi. Nah, seperti reaksi. Nah, ini kita jadikan dia kemudian kriteria ini kita refresh, jadikan dia sub. Ini kita ubah menjadi nilai. Sub kriteria. Ini kita ganti bukan ID sub tapi ID sub DHA. Terus nah, ini kita copy paste. ID kriteria. Di sini itu kita berikan dia get untuk menampung ID kriterianya. Nama, nilai sub kriteria. Nah, untuk di sini itu kita berikan dia ID kriteria sama dengan pastekan. Nah, ini kita copy paste kan dia di bawah. Kemudian ini kan ID sub, berarti di sini harus ada ID kriterianya. ID kriteria ini pakai get aja deh. Kemudian untuk di sininya dia itu nih nama subnya. Nama sub, kemudian ini menjadikan jadi dia nilai. Sekarang kita cek. Seperti ini dah kalau balik. Balik. Nah, terus kita bikin proses seperti apa prosesnya. Biasanya kita ubah menjadi dia sub kriteria. Bobot ini kita ubah dia menjadi nilai. Tinggal kita tambahkan di sini
yaitu ID. Oke, kita copy paste saja. Kita letakkan di sini. Itu ada ID kriteria. Nah, untuk di sininya kita buat F sama dengan SID kriteria. Nah, ini kita copy paste kan setiap dia di sini. Oke, nilai ID nama nilai sub ID nama nilai sub. Oke, ini ID. Oke, nama. Nah, di sini kita pastekan, letakkan itu dia di depan. Kita beri dia ID. Ini juga ID nama nilai ID sub kriteria. Oke, nah kalau ini itu kita hapus ininya. Oke, udah selesai. Sekarang kita uji coba. Misalnya nama sub kriterianya A, nilainya 1. Oke, masuk. Ada error di online 5. ID-nya nggak dikirim balik. Coba kita cek. Oke, ID-nya nggak dikirim balik. Kita close dulu. ID-nya dia nggak masuk. Coba di input ID. Ini bener ID kriteria. Tapi kenapa ID-nya tidak masuk? Oke, ini coba kita paste, nama dan subnya udah masuk. Coba ini kita tampilkan dulu. Online 5 kata dia. Karena itunya dia nggak ada apa nama ID kriterianya. Masuknya untuk ini ya, masuk ID kriterianya sama dengan apa yang salah. ID kriteria betul. Oke, kita coba.
Oke, dia udah bisa ya. Nah, berarti ini tadi masalah spasi di sini ya, ini dia. Kemudian di sini kita hidden lagi dia. Oke, sekarang kita uji coba untuk ubah AA1. Alah, pencet lagi. Kita ubah terubah, maka akan kita hapus dia. Wah, ya hapusnya di ya, error. Oh, ininya nggak ada. Kalau terhapus ya terhapus. Ntar kita cek dulu datanya. Oh ya, masih ada. Oh, double dia, pantas lah nggak mau. Oke, hapus. Oke, maka terhapus dia. Maka akan kita isi setiap nilai subnya. Nah, ini kita isi aja gini sebagai contoh. Baik, itu nilainya 3. Cukup 2. Terus kemudian kurang itu ada 1. Oke, kita balik ke kriteria 2. Baik. Nah, itu ada 1. Kemudian itu ada kriteria 3. Oke, untuk kriteria yang terakhir ini 2. Itu tinggal sesuaikan aja sih, ini hanya contoh aja. Oke, udah semua baik, cukup, kurang. Untuk kriteria 3 pun gitu, baik, cukup, kurang. Oke, di sini saya udah membuat alternatif, kriteria, dan sub. Oke, mungkin sampai sini aja tutorial part 3 saya tentang penerapan metode SMART. Kemungkinan next nanti 2 part lagi saya akan membahas tentang nilai dan metode. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.